Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning, or good afternoon, or anyway, dear all of my students, the international class student of database in Universitas Negeri Semarang, and also the regular class. So this is my first video for our learning activities using Elena or e-learning for UNES, and I should make two videos actually. One of the video is for the international class and the second one is for the regular class. But I think it will waste my time, so I will use this video only to describe our materials. So saya akan nyampur-nyampur bahasanya karena video ini langsung saya gunakan untuk regular class sama international class. I hope that you can understand my condition. Ya, kalau saya paksa saya pakai bahasa Inggris semua, kasihan yang regular class. Tapi kalau saya paksa juga saya harus membuat dua video, kasihan sayanya gitu ya. Oke, nah, ini biar kalian bisa lihat muka saya. Oke, thank you. Ya, abaikan mukanya. Pokoknya yang penting kita fokus di materi hari ini. So, ini harusnya jadi pertemuan ketiga. It should be our third meeting in database class. Anyway, in the international class, since in my last week I cannot attend the class, saya nggak bisa masuk kelas since we have the celebration for our new professor in Faculty of Mathematics and Natural Science. Kita punya profesor baru, pengukuhan minggu lalu hari Selasa, sehingga saya nggak bisa hadir di kelas. Anyway, materi ini sudah saya sampaikan di kelas reguler plus, tapi ada beberapa yang belum, terutama di bagian kardinalitas yang kemarin belum saya sampaikan di kelas reguler. Jadi untuk ini utamanya saya akan mengulang kembali. Untuk kelas reguler silahkan diikuti saja. Untuk kelas yang internasional ini memang materi baru untuk kalian karena kita belum masuk ke sini. Minggu lalu saya meminta asisten dari lab untuk mengisi karena saya nggak bisa hadir di kelas. Okay, this is our course, our topics, that is entity relationship diagram. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut diagram entitas dan relasi. Iya, untuk kelas reguler sudah saya bahas. Sekarang kita bahas, kita ulang kembali. Why we use entity relationship diagram in our database. Ya, jadi di awal pertemuan, in our first meeting, actually I give you some information about our lesson plan or our RPS, rencana pembelajaran semester, and in our first until the 8th meeting we only discuss about the entity relationship diagram. So our course is about how we can design a database and then we can implement our design into a real database. And if we want to design a database, we should know how to design a good database using a rule that we can convert the condition from the real life into the in the abstract form of the condition ya. Jadi intinya ERD ini nanti adalah bagaimana kita bisa mengantarkan atau membawa dari satu bentuk dunia nyata, kondisi di dunia nyata yang akan kita hubungkan, kita lihat kondisinya, kita abstraksikan dalam bentuk diagram yang memudahkan kita untuk mendesain database kita nanti. Kita mulai saja langsung. Untuk sumber perkuliahan kali ini saya menggunakan bukunya. Kenapa belum saya buka tadi ya? Ayo keluarlah recent dokumen saya. DBase Ramakrishnan Database Management System 3rd Edition. Atau Anda juga bisa menggunakan modul yang sudah saya berikan, yang saya susun berdasarkan buku-buku referensi yang kita punya. Ya, di bagian 2, model data entity relationship. Silahkan sambil dibuka. Ada pengantar yang sifatnya cukup puitis di sini. Terkait dengan bagaimana matematik itu sifatnya abstrak, bagaimana kita memahami matematik as a queen of science,
as well as servant of sciences. Jadi matematika sebagai pelayan dan sekaligus ratu ilmu, dan bagaimana abstraksi memegang peranan penting dalam matematika. Selayaknya juga entity relationship diagram adalah bentuk abstrak dari kondisi dunia nyata yang memandu kita nanti ketika kita mendesain database. Begitu, itu ya. Jadi yang saya gunakan sumbernya ini, kok belum terbuka. Nah, ini database management system, terutama kalau nggak salah di bab 2, saya agak lupa. Enggak, dia di bagian foundation di bagian 2R model and conceptual design. Ini sudah saya ringkas juga di modul yang saya buat, plus Anda juga bisa mendownload PowerPoint, slide PowerPoint ini di bit.ly/database UNES 2020 yang sudah saya share linknya kemarin, atau Anda bisa download juga di Elena, tapi yang di Elena itu versi yang belum update. Artinya kalau ada update di video ini silahkan cek di Google Drive ya, Bitly itu. Saya yakin Anda sudah paham lah, sudah kemarin kita bahas di kelas. So what is RERD? Let's start with ERD. The ERD is an abbreviation of entity relationship diagram. So why do we use ERD? Sorry, the definition first. The definition of ERD. ERD describes the object in the real world and the relationship. Jadi intinya ketika kita bicara database, ketika kita melihat dunia nyata yang akan kita konversi menjadi database, yang kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi. We should identify which is the object that can be an entity. Jadi kita harus mengidentifikasi entitas penting dalam dunia nyata itu yang akan kita masukkan dalam database kita. Di antara entitas-entitas tersebut kita harus bisa melihat relasi antar entitas yang dimaksud. Jadi ada dua keyword di sini ketika kita memahami ERD. The first one is entities, the entities, entitas. And the second one is relationship. Jadi entitas dan bagaimana entitas itu saling berelasi. Intinya cuma kita melihat objek-objek dan melihat hubungan antar objek begitu. Nah, kapan kita menggunakan ERD to design our database? The book suggests us to use ERD to make an initial conceptual design of your database. Jadi kalau kita ditanya kapan kita menggunakan ERD, kapan sih, di fase mana kita menggunakan ERD? Kita menggunakannya kita mau mendesain database, membuat initial conceptual design alias membuat desain konseptual paling awal ketika kita mendesain database. Itu software yang kita gunakan untuk ERD ini adalah ERD Plus. You can Anda bisa akses ini, can access this software online by your browser in erdplus.com. Just sign up if you have no account in this website, or you can log in if you had the account of erdplus.com. Why I suggest you to make account in the ERD Plus, since you can save your work in the erdplus.com for free. Jadi Anda bisa nyimpen hasil pekerjaan tanpa takut kehilangan hasil pekerjaan itu, dan gratis ya. Enaknya orang Indonesia kalau dengar kata gratis. Ya, saya harap Anda semuanya sehat-sehat di rumah ya. Jangan jaga kondisi tubuh, jangan lupa ngopi kayak saya ini, kerja sambil ngopi. To make sure that your antibody is and your immunity is quite good and you can defend yourself from the attack of coronavirus. Yeah, I think everything will be okay. Okay, and then the next question is, why do we use ERD? Kenapa kita menggunakan ERD ketika mendesain database? Why don't we directly design our database? Why should we use the ERD, since the abstraction is the main key? Jadi Anda perlu
perlu menggarisbawahi sebagai mahasiswa jurusan matematik. Abstraction is the king of mathematics, the queen of mathematics. Di sini abstraksi itu adalah bagaimana kita, peranan penting matematik dalam segala lini keilmuan itu letaknya di abstraksi. Jadi what is actually the abstraction? Ya, abstraksi itu semacam ketika kita punya konsep di kepala kita, lalu kita melihat sesuatu. Misal saya bilang apa ini, handphone ya, handphone jadul gitu. This is a handphone, and we know that a handphone have some attributes. Kita punya pemahaman bahwa handphone itu punya sifat-sifat tertentu yang buat kita bisa mendefinisikan bahwa sesuatu itu handphone. Nah, ketika kita bicara handphone, ini handphone berwarna hitam. Kadangkala kita nggak perlu mengatakan hitamnya, kita nggak perlu melihat warnanya hitamnya, atau kita nggak perlu juga melihat si handphone mereknya apa. Tapi kita bilang handphone, segala benda yang cocok dengan definisi handphone yang ada di dalam kepala Anda, yang sesuai dengan konsep handphone di kepala Anda, maka Anda bisa golongkan jadi handphone. Jadi itulah abstraksi. Kita bilang kursi, kita nggak bicara kursi itu apakah bentuknya panjang, lebar, atau ukurannya sekian. Kita hanya mencari definisi yang sesuai dengan konsep yang ada di dalam kepala kita tentang kursi itu sendiri. Nah, contoh lah kalau kita bicara abstraksi dalam bidang matematika itu kita bicara if Ali has 25 melons, kalau Ali punya 25 melon, terus siapa misal Kokmeng mau punya 15 melon, lalu semuanya diserahkan ke Ali, total Ali sekarang punya 40 melon. Kita nggak bicara melonnya besarnya seberapa, warnanya apa, belinya di mana, tapi yang kita butuhkan hanya kuantitas melon itu sendiri. Jadi ketika kita melucuti atribut, melucuti predikat, atau melucuti sifat dari suatu benda atau suatu hal tertentu di sekitar kita, maka kita sebenarnya sedang melakukan abstraksi. Kita ambil poin-poin penting dari suatu hal, lalu kita mainkan itu dalam desain konseptual kita. Ya, filosofis sebenarnya ini, tapi rapopo. I think the philosophy of mathematics should discuss about abstraction. This is the main part of mathematics, I think. Okay. So why do we use ERD since abstraction is the main key? So we should, in mathematics, we use abstraction to ease our work in terms of doing something abstract in our mind without kita nggak perlu memperhatikan suatu benda itu warna apa, panjang bagaimana, tapi yang kita butuhkan hanya key penting, misal kuantitas 25 benda, atau dalam matematik semuanya serba abstrak seperti itu. Ya kayak kita bicara geometri lah, Anda lihat persegi di dunia ininya yang nyata, bentuk persegi itu ada enggak? Dalam arti suatu bentuk yang benar-benar bentuknya persegi, yang ketika dihitung dia panjang lebarnya sama, terus dia nggak punya tebal, ya kan? Dari persegi dalam matematika abstrak 2 dimensi dia nggak punya tebal. Oh, di dunia nyata saya yakin tidak ada. Kertas pun punya tebal sekian milimeter. Jadi ketika kita bawa dia ke dalam bentuk persegi di geometri, ya sebenarnya kita sedang melakukan abstraksi juga di sana. Oke, malah kemana-mana. Oke, let's start. In ERD, in our first meeting, we will discuss about four main things about entity relationship diagram. The first one is entity, an entity, or sometimes some references said that it should be a set of entity. Jadi kadang dibilang dalam beberapa referensi itu himpunan entitas. But I think entity and a set of entities slightly same. Saya bilang mirip-mirip lah. Kita pakai definisi yang mudah aja nanti. Attribute, key, and relation, and some reference that it should be a set of relation. Oke, kita akan pelajari tentang entitas, atribut, key, dan relasi. Di bagian akhir nanti kita pelajari juga cardinality.
Ini yang belum saya sampaikan di kelas reguler ya. The cardinality of relation ini penting karena kalau bicara relasi kita harus lihat kardinalitas baik itu maksimum atau minimum. Bagian ini terutama yang kadang menjebak ketika kita mau mengonversi dari dari dunia nyata ke bentuk ERD. Copy jangan lupa. Okay, the first one we discuss about the entity and entity set. Yeah. This is the interesting fact about the entity. So the definition of the entity, I took this definition from the Ramakrishnan book. An object in the real world that is distinguishable from other objects. So the definition of entity is an object in the real world that is distinguishable from other objects. Artinya kalau kita Indonesiakan sebuah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan, yang dapat dibedakan lah, dapat diidentifikasi berbeda dari objek lain. Nah, kita bicara entity itu sebenarnya kita bisa bicara definisi himpunan. Kita mengingat kembali himpunan di mata kuliah Anda yang lalu, di mata kuliah pengantar dasar matematik. The introduction to basic mathematics. In that course I think you should discuss about the definition of set. A set is a well-defined collection of distinct objects. Kalau kita bicara himpunan dalam dunia matematik di PDM Anda dulu, di mata kuliah PDM, si himpunan adalah well-defined collection of distinct objects. Jadi koleksi dari atau himpunan atau kumpulan suatu objek yang didefinisikan well defined, yang didefinisikan dengan jelas. Ini penting sekali ketika kita bicara entitas nantinya, karena kita harus mendefinisikan suatu entitas itu dengan jelas juga. Ada penciri khusus yang menunjukkan bahwa dia itu memang entitas gitu. Ya contoh kita bicara himpunan dulu lah. Kalau kita bicara himpunan, apakah kumpulan wanita cantik itu himpunan? Tidak. Kenapa tidak? Karena we cannot define the beautiful woman well. Kita nggak bisa mendefinisikan secara baik apa sih wanita cantik itu. Nah, karena sifatnya, kecuali Anda membuat definisi sendiri lah, itu bisa jadi himpunan. Contoh lain yang tidak kumpulan wanita tinggi juga tidak bisa dijadikan definisi himpunan, tapi kita bisa mengatakan sesuatu itu himpunan kalau dia definisinya jelas sekali. Kumpulan siswa dengan tinggi lebih dari 160 cm. So if we said a set of students that the height is more than 160 cm, that is a set. Kenapa bisa kita bilang bahwa dia adalah set atau himpunan? Karena kita bisa mendistinguishkan, kita bisa membedakan mana yang masuk di kumpulan siswa yang lebih tinggi dari 160, mana yang enggak. Jadi kita bisa mengelompokkan, kita punya satu kelompok siswa yang lebih tinggi dari 160 dan ada yang kurang dari 160. Jadi ketika kita mendefinisikan himpunan, itu sebenarnya kita sedang mendefinisikan satu konsep di mana kita bisa mengelompokkan sesuatu dalam konsep tersebut dan bisa mengelompokkan sesuatu di luar konsep tersebut. Kita bisa membedakan mana yang masuk kategori dan mana yang tidak. That's the point. Jadi kalau kita bicara set, maka kita harus bicara definisi, well-defined definisi yang menunjukkan bahwa dia bisa disebut sebagai sesuatu yang jelas definisinya atau enggak. Termasuk kalau kita bicara entitas di sini. The entity is an object in real world that is distinguishable from other object. Saya ambil contoh, ya ini keywordnya adalah distinguishable. Kita bicara students, misalkan mahasiswa. Mahasiswa di sini bisa kita definisikan mahasiswa dengan banyak cara. Sometimes we say that a student is who enroll a class in a university misalkan. Seseorang yang masuk dan enroll kelas di
sebuah universitas, misalkan begitu. Tapi actually we have the real definition of student is that, Anda lihatlah, setiap student pasti punya satu keyword yang membedakan dia dengan student yang lain. Apa itu? Anda punya satu identitas yang menempel pada diri Anda yang membuat Anda itu pasti berbeda dengan mahasiswa lain. Nah, apakah nama? Anda mungkin ada yang namanya Abdul. Nama Abdul di sini bisa jadi dimiliki lebih dari satu mahasiswa. Ada 5 mahasiswa yang mungkin namanya Abdul. Kita nggak bisa mengidentifikasi hanya dengan nama Abdul saja. Tapi atau alamat. Setiap mahasiswa pasti alamatnya beda, nggak bisa jadi nggak anak kembar kuliah di UNES misalkan dia alamatnya sama. Jadi kita nggak bisa mengidentifikasi data siapa Anda berdasarkan alamat Anda. Tapi ada satu predikat yang menempel di Anda yang membedakan Anda dengan mahasiswa lain, yaitu NIM. Betul. So if we talk about the student and we talk about the student ID, or in Indonesia we call it NIM, nomor induk mahasiswa. So we discuss about an attribute, sebuah predikat yang membuat seorang mahasiswa itu pasti beda dengan yang lain. Anda punya NIM yang nggak mungkin sama dengan mahasiswa lain. Jadi identifikasi Anda benar-benar unik. Anda itu objek yang benar-benar distinguishable from other objects. Ya, jadi mahasiswa bisa jadi entitas dalam sebuah database, terutama kalau kita bicara database akademik, karena dia distinguishable, bisa dibedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain via NIM-nya. Jadi identifikasi utama dari seorang mahasiswa adalah berdasarkan NIM-nya. Begitu. Lecturer dalam dunia akademik juga sama. Saya punya NIP, yang lain juga punya NIP, Bapak Ibu dosen yang lain juga punya NIP. NIP saya dengan Bapak Ibu dosen itu pasti berbeda. Tapi kalau nama bisa jadi nanti ada seorang dosen lagi di jurusan matematik UNES namanya persis saya, misalkan ngefans saya gitu, terus anaknya dikasih nama sama persis dengan saya, kebetulan jadi dosen di UNES misalkan. Nah, yang kayak gini membuat nama saya itu tidak unik, alias nama saya itu bisa disamai oleh orang lain. Artinya, saya nggak bisa mengidentifikasi saya sendiri. Orang nggak bisa membedakan saya dengan dosen lain hanya by name saja. Ya, yang paling bisa membedakan saya dengan yang lain adalah NIP-nya. Karena NIP saya dengan NIP orang lain pasti berbeda. Gitu. Hal ini berlaku juga untuk semua entitas yang masuk dalam dunia akademik. Kalau kita mau bicara database akademik, in case of course, misalkan mata kuliah ada identifikasinya. Anda lihat di sikadu Anda, mata kuliah Anda pasti punya kode yang membedakan dia dengan mata kuliah yang lain. Mungkin sama-sama di sini di jurusan matematik kita punya database. Di PTIK, di Fakultas Teknik, di Prodi PTIK mungkin mereka juga punya database. Ilkom mungkin juga punya database. Semuanya punya database, hanya kalau kode mata kuliahnya beda antara database jurusan matematik dengan jurusan Ilkom, berarti di sana kita bisa bilang bahwa database di sini itu beda dengan database di sana. Identifikasinya bukan by name-nya tapi berdasarkan kode mata kuliah. Motor Anda juga punya satu penciri khusus yang membedakan dia dengan yang lain. Sama-sama Supra, sama-sama Mio, sama-sama apa sih merek motor yang lain? Beat, Vario. Yang penting jangan bilang Honda Mio saja. Kalau di desa kan modelnya bentuknya adalah kita punya merek generik, semua motor adalah Honda, sehingga kita punya merek Honda Mio. Ya, motor Anda pasti punya plat nomor yang membedakan dia dengan dengan motor lain. Sama-sama Supra tapi kalau plat motornya beda. Ya, distinguishable-nya by ID of motorcycle atau plat nomor. Nah, pelambangan entitas nanti dalam sebuah database itu rectangle atau persegi panjang. Anda bisa sambil buka ERD Plus. Kalau kita klik new diagram, misalkan kita bicara ERD dasar gitu ya. Untuk melambangkan
untuk melambangkan sebuah entitas, Anda bisa klik entity begini, lalu Anda klik di sini. So the entity is digambarkan. We picked it, our entity using rectangle. The symbol of entity is a rectangle, persegi panjang. Oke, saya lanjut. Nanti kita ambil contoh biar jelas. An attribute, lanjut. An attribute is described using a set. An entity is described using a set of attributes. Jadi kalau saya bicara atribut, sebenarnya atribut itu adalah informasi apapun yang melekat pada diri Anda sebagai mahasiswa misalkan. Kalau kita bicara mahasiswa dalam entitas mahasiswa dalam sebuah database, so the attribute is everything that be our attribute ya. Intinya kita bicara bahwa kita punya properti di dalam diri kita masing-masing, kita punya informasi di dalam diri kita masing-masing, yang mana dia kalau Anda ingin masukkan dia dalam database, maka dia akan menjadi atribut. Contoh, saya dosen, saya punya NIP, saya punya nama, saya punya nomor HP, saya punya email, saya punya alamat, saya punya jenis motor yang saya kendarai. Data itu kan ada data motor yang saya kendarai apa. Terus ada data misalkan data lokasi tinggal saya. Ada data lokasi rumah, lokasi KTP saya, maksudnya alamat saya di KTP. Ada data saya hari ini makan apa. Itu juga data yang melekat pada diri saya. Atribut yang melekat pada diri saya. Tergantung, it depends if we want to choose which attributes that will be included in our database. Jadi kita yang milih sih sebenarnya data di dalam diri dosen misalkan yang masuk dalam database itu data apa saja yang bisa masuk. Mahasiswa juga sama. The students can have a name. A student can have a name. A student can have an email, etc. Jadi Anda data email Anda mau dimasukkan ke database enggak, data alamat Anda mau masuk database enggak, tergantung. Di Sikadu enggak semua informasi tentang Anda harus Anda masukkan di Sikadu. When we enter the university in the first time, ketika Anda masuk ke dalam masuk ke UNES pertama kali, Anda diminta input data kan ke dalam Sikadu, tapi nggak semua data Anda dimasukkan ke Sikadu juga. Ya, paling yang dimasukkan nama, NIM default ya. Nama, nomor HP, email, nama orang tua, dan seterusnya. Apakah Anda ditanya untuk memasukkan nama mantan pacar Anda misalkan, atau berapa banyak mantan yang Anda punya? Kan nggak ada di dalam Sikadu yang membutuhkan data itu. Jadi atribut itu memang semua yang data yang melekat pada si entitas, tapi nggak semuanya masuk juga, tergantung yang mana yang menurut data kita penting untuk masuk dalam database. Jadi ada pernyataan kedua di sini. Your choice of attributes reflects the level of detail at which we wish to represent information about entities. Jadi our choice of attributes depict our level of detail. Jadi kalau mana yang kita ambil, atribut yang kita ambil untuk masuk dalam database itu menunjukkan detail yang mau kita tunjukkan ke pengguna database-nya. Dan itu benar-benar depend on your choice. Jadi benar-benar pilihan ketika kita membuat database itu. Enggak semuanya harus masuk, tapi yang wajar lah. Misalkan Sikadu, the system information of a university about the student. I think the ID of student and the name of student should be included in our database. Nggak mungkin juga kan kita tidak menyimpan nama mahasiswa dalam database akademik kampus. Di Sikadu pasti Anda diminta untuk menyimpan nama. Ya, jadi yang wajar saja, mana saja yang perlu masuk ke dalam database. Itu jadi example, students punya student ID, punya student name, punya phone number, punya student email, dan seterusnya. The next one is a key. A key is minimal set of attributes
whose values uniquely identify an entity in the set. Saya kasih contoh dulu tadi kalau kita mau bicara atribut, misalkan saya punya entitas namanya mahasiswa. Let's see. Ya, untuk edit nama entitas Anda bisa gunakan di kanan. Sorry, ini reguler aja, kita belum bicara weak entity. Kita punya entitas mahasiswa. Kalau mahasiswa punya apa sih yang pengen dicatat di database kita? What kind of data or of the student that will be included in our database? For example, if we want to store the name of the student, and then the name of the student, and sometimes if we want to store the email of a student. Jadi kayak gini, kita simpen name, nama dan email dari mahasiswa. Artinya kita punya atribut name, nama dan email. Oh ya, the symbol of attribute is an ellipse. Jadi bentuknya seperti bulat telur, seperti ellipse. Yang di dalamnya Anda tulis nama, email, name dari pokoknya data yang mau Anda store dari si mahasiswa. Nah, salah satu one of those attributes of the entity should be a key. Jadi kita perlu mengidentifikasi di antara sekian atribut yang dimiliki mahasiswa itu which is the most important attribute of the student. Jadi kita perlu cek sih mana yang di antara sekian atribut itu yang menurut Anda paling penting, yang bisa mengidentifikasi, that can identify the student, that can distinguish one student from other student, yang bisa membedakan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Di antara tiga ini mana yang menurut Anda paling bisa membedakan satu mahasiswa dan mahasiswa lain? Betul, NIM. Kita punya NIM. Nah, key, kalau key dalam ERD plus dia the symbol is ini, dia dilambangkan dengan garis bawah. We can mark centang, tick the unique in this part, and we can see that the name will be underlined. Jadi dia akan digaris bawah yang menunjukkan kalau dia unik dan dia menjadi key. Oke. Itu key. Jadi key itu most important attribute of the entities. Jadi kita punya atribut banyak dari entities, mana yang menurut Anda paling penting, dia yang jadi key. Oke. Students kita punya name misalkan, and a lecturer kita punya name misalkan, etc. dan lain-lain. The next one is relationship and relationship sets. Relationship is an association among two or more entities. Jadi kalau kita bicara dalam database, we discuss about some entities and their relationship. Jadi kita bicara entitas-entitas, lalu hubungan antara entitas itu bagaimana sih? Apakah mereka baik-baik saja, bertengkar, atau mungkin sedang marahan, dan seterusnya. Like if we want to discuss about a student and a lecturer, a student, the relationship between a student and a lecturer is we have many relationships between the student and lecturer. Kalau kita bicara student and lecturer, ini kita bisa punya banyak banget entitas, relasi yang bisa masuk ke sini. For example, a student is, bahasa Indonesia aja ya, yang gampang. Students is diajar. Jadi seorang student diajar oleh lecturer mengajar student misalkan. Or we can use other relationships between like students and lecturer. A student mahasiswa dengan dosen, wali misalkan. Artinya seorang mahasiswa punya wali, seorang dosen, dan seorang dosen mewaleni apa memiliki mahasiswa wali gitu. Bisa juga kita ambil yang lain, contoh pembimbing, supervise. Jadi a lecturer supervise student, a student is under the supervision of the lecturer. Jadi kita bisa dua buah entitas bisa jadi punya banyak relasi.
tergantung dari kondisi di lapangan yang kemudian Anda konversi menjadi RD. Oke. Bisa dipahami ya, semoga ya. Saya tunjukkan kalau di RD plus. Saya misalkan punya mahasiswa dan punya dosen. Nah, di sini saya dosen and we have the attribute of dosen is need, and the other attribute is name dosen, misalkan name MAS gitu ya. Nah, so can connect the mahasiswa and dosen ya. Lambangnya, the symbol of relationship is apa, belah ketupat ya bahasa Inggrisnya, lupa saya. So this kind of symbol is the symbol of relationship between mahasiswa and dosen. Jadi relasinya banyak, bisa kita masukkan ajar misalkan, bisa kita artikan di sini, kita bisa baca. We can read it as mahasiswa diajar oleh dosen dan dosen diajar mengajar mahasiswa. Tapi jangan Anda ganti ajar tambahi h di sini jadi hajar, jangan bercanda. Mahasiswa mau diajar dosen, dosen mengajar mahasiswa. Anda bisa punya relasi yang lain, misalkan wali. So mahasiswa punya wali seorang dosen, dosen mewaleni mewaleni mahasiswa. Atau bisa juga yang lain, bimbing. Anyway, relationship itu pasti verb, kata kerja ya. Mahasiswa dibimbing dosen, dosen membimbing mahasiswa. Itu relasi antar entitas seperti itu. So, a relationship can also have descriptive attributes. Descriptive attributes are used to record information about the relationship rather than about any one of the participating entities. So begini, atribut itu nggak mesti miliknya entitas. Kadang atribut itu juga dimiliki oleh relasi. Jadi sifat dari relasi. Jadi kalau kita bisa memunculkan atribut di relasi itu kalau relasi itu memunculkan atributnya. Saya beri contoh gini. Saya delete dulu. Saya ganti ini ya. Saya ambil contoh Ormawa. Saya ganti ini jadi ID Ormawa. And we have the nama Ormawa. Dan apa kira-kira yang bisa masuk di relasi antara mahasiswa dan Ormawa? Macam-macam, tapi kita bisa pakai relasi anggota misalkan. Jadi kita bisa bilang bahwa mahasiswa itu punya menjadi anggota untuk Ormawa tertentu. Satu Ormawa memiliki anggota mahasiswa tertentu. So we can say the student is a member of a student organization in campus, and also we can say that a student organization has student member. Kita punya student sebagai anggota Ormawa punya anggota student. Nah, kita bisa merecord data yang muncul akibat keanggotaan mahasiswa di Ormawa ini. So we can store a data from that can arise, yang mungkin timbul ketika mahasiswa menjadi anggota Ormawa. Contohnya misalkan apa data yang muncul ketika Anda jadi anggota suatu organisasi tertentu. Contoh yang mungkin muncul adalah masuk ya. Jadi mahasiswa menjadi anggota Ormawa itu tanggal mulainya kapan? Itu masuknya di relasi. Kenapa? Karena tanggal masuk ini tidak menempel di mahasiswa dan tidak menempel di Ormawa. Dia muncul ketika seorang mahasiswa menjadi anggota Ormawa. Kalau Anda nggak jadi anggota Ormawa, tanggal masuk ini muncul nggak? Nggak muncul. Jadi ketika Anda jadi tidak menjadi anggota Ormawa, Anda nggak memunculkan tanggal masuk mahasiswa dalam Ormawa. Kenapa? Karena memang nggak jadi anggota kan. Nah itu, jadi tanggal masuk di sini muncul ketika si mahasiswa masuk ke dalam Ormawa. Artinya yang paling pas atribut tanggal masuk ini
adalah atribut dari relasi anggota. Begitu. Ada pertanyaan? Sayangnya saya nggak bisa. Saya belum memikirkan untuk pakai web seminar kayak Zoom gitu ya, karena koneksi kita memang, saya lihat sih Elena sudah stabil, tapi kadang saya nggak yakin Anda di rumah itu koneksinya 100% stabil semua. Jadi saya putuskan pakai yang asinkronis kayak gini. Saya bikin video, terus interaksi kita nanti via Elena di bagian forum gitu. Oke, begitu. Relationship selesai. Jadi itu tadi, relasi itu hubungan antar entitas. Kita bisa buat kata kunci sih, artinya kalau kita mau memahami tiga hal tersebut itu mudah ya. Keyword yang bisa kita pelajari, if we want to say an entity, just find the noun word ya, karena nanti kita sifatnya adalah punya narasi terus kita konversi dalam bentuk ERD, maka kalau Anda ketemu noun atau kata benda, maka kemungkinan besar, saya nggak bilang 100% pasti, tapi kemungkinan besar dia adalah entitas. Jika kita bicara relasi, you should aware about the verb, noun, verb. And if we want to talk about an attribute, we should aware the adjective, kata sifat. Nah, ini yang penting. Dan segala predikat yang menempel di mahasiswa. Nanti kita beri contoh. Oke, pause sebentar, saya istirahat dulu. Where is the pause button?